Selamat datang di channel Gecko Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kamu ketahui. Republik Persatuan Myanmar, juga dikenal sebagai Birma, disebut Burma di dunia barat, adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan China di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km persegi ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Nay Pyi Dau pada tanggal 7 November tahun 2005. Myanmar telah bergabung sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sejak tahun 1997. Peradaban awal di Myanmar termasuk penduduk berbahasa Tibeto-Burma di Burma Utara dan Kerajaan Mon di Burma Selatan. Pada abad ke-9, orang Bamar memasuki lembah atas Sungai Irrawaddy, diikuti dengan didirikannya Kerajaan Pagan tahun 1050. Sejak saat itu, bahasa Burma termasuk budaya dan Buddha Theravada perlahan-lahan menjadi dominan di negara ini. Inggris menguasai Myanmar setelah 3 perang Anglo-Burma pada abad ke-19 dan negara ini kemudian menjadi koloni Inggris. Myanmar mendapatkan kemerdekaan tahun 1948. Awalnya sebagai negara demokrasi, tetapi setelah kudeta tahun 1962 negara ini dikuasai militer. Setelah merdeka, negara ini banyak mengalami kekerasan etnis. Selama periode ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak organisasi lainnya melaporkan terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara konsisten dan sistematis. Etnis Rohingya, minoritas Muslim terbesar, telah mengalami diskriminasi, represi, dan kekerasan di Myanmar selama puluhan tahun. Meskipun etnis ini sudah menduduki wilayah Rakhine selama beberapa generasi, status kependudukan mereka ditolak oleh pemerintah Myanmar dan menjadikan mereka sebagai salah satu penduduk tunanegara terbesar di dunia. Kendati sudah banyak korban berjatuhan, otoritas Myanmar masih terus menegasikan genosida yang dilakukan oleh pihaknya. Penyerangan oleh tentara-tentara Myanmar pada Agustus tahun 2017 merupakan satu dari 3 pembantaian terbesar yang dilakukan pemerintahan Burma terhadap etnis ini sejak 2012 dan 2016. Seperti diwartakan BBC, operasi militer terhadap tersangka teroris di negara bagian Rakhine sejak Agustus tahun 2017 itu telah mendorong lebih dari 1,5 juta Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh. Otomatis, tragedi tersebut merusak reputasi pemerintah baru Myanmar di mata internasional dan menyoroti tentang cengkeraman militer yang berkelanjutan. Aung San Suu Kyi telah menjalankan tugasnya sebagai penasihat negara sejak akhir militer memerintah pada tahun 2016. Namun, reputasi pemimpin gerakan pro-demokrasi ini terpukul pada tahun 2017 karena perlakuan pemerintahnya terhadap komunitas Muslim Rohingya yang menurut PBB sebagai korban pembersihan etnis di tangan militer. Junta militer Myanmar mengambil alih kendali negara dalam kudeta pada Senin, tanggal 1 Februari tahun 2021. Mereka menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dengan menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dalam sebuah penggerebekan dini hari. Ketegangan antara pemerintah dan militer ini terjadi karena tentara menuduh pemerintah mencurangi pemilihan parlemen pada November tahun 2020 lalu. Panglima tertinggi Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing langsung mengumumkan bahwa dia mengambil alih kekuasaan sembari menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan umum yang diadakan pada tahun 2020 lalu, di mana Partai Suu Kyi memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbankan perwakilan militer. Sikap militer yang menolak mengakui hasil pemilu dengan menangkap Suu Kyi mungkin terasa seperti mengulang sejarah masa lalu Myanmar. Negara yang dulunya dikenal sebagai Burma itu telah lama dianggap sebagai negara paria ketika berada di bawah kekuasaan junta militer yang menindas. Itu terjadi sejak tahun 1962 sampai dengan 2011. Melansir Forbes,
pada tahun 1962, 14 tahun setelah negara itu merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris. Tatmadaw, sebutan untuk angkatan bersenjata Myanmar, yang berada di bawah Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil kemudian memasang rezim otoriter. Kudeta tersebut muncul dari ketakutan militer atas pemerintah sipil yang mereka sebut gagal dalam menindak gerakan etnis minoritas dan sayap bersenjata. Maka daripada itu, kejadian baru-baru ini bukan kudeta pertama dalam sejarah Myanmar. Sebab kudeta yang pertama terjadi pada tahun 1962 itu berhasil membawa militer ke tampuk kekuasaan. Pada Agustus tahun 1988, Myanmar kembali diguncang oleh protes massal yang menyebabkan penggulingan Jenderal Ne Win dan posisinya kembali digantikan oleh junta militer yang baru. Peralihan kekuasaan ini telah menyebabkan kerusuhan di mana ribuan orang dilaporkan terbunuh. Setelah serangkaian protes yang dikenal sebagai pemberontakan 888 itu, Myanmar kembali dipimpin junta militer dan mereka kembali berkuasa selama 22 tahun. Para jenderal militer yang mengendalikan negara sering membungkam semua perbedaan pendapat, bahkan kerap dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut memicu kecaman dan sanksi internasional terhadap Myanmar yang kala itu berada di bawah kepemimpinan militer. Sejak tahun 2011, Myanmar mulai melakukan serangkaian reformasi secara bertahap dan mereka mulai melakukan pemilihan umum secara bebas pada tahun 2015. Pemilu tersebut membawa Sukyi Putri, seorang pahlawan kemerdekaan yang terbunuh ke tampuk kekuasaan. Ini dianggap sebagai pemilihan umum paling bebas dalam 25 tahun. Dari berbagai sisi kelam negara Myanmar, namun negara ini memiliki banyak destinasi wisata yang dapat kamu kunjungi. Berikut kami berikan rekomendasi tempat wisata yang keren di negara Myanmar. 1. Danau Inle. Objek wisata paling indah yang ada di Myanmar salah satunya adalah Danau Inle. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan selama berwisata di sini seperti menelusuri sungai menggunakan sampan kecil, mengunjungi stupa dan biara. Menariknya Anda juga bisa merasakan sensasi menginap di penginapan yang terletak di atas permukaan air. Tempat-tempat menarik yang bisa Anda kunjungi di sekitaran Danau Inle ialah Biara Ngahu Kiaung. Anda juga bisa mengunjungi Jumping Chet Monastery yang mana sangat terkenal dengan kucingnya yang telah dilatih untuk mampu melompat lingkaran. Kucing tersebut dilatih oleh para biarawan yang tinggal di sana. 2. Ananda Temple. Myanmar terkenal dengan sebutan negara 1000 pagoda, salah satunya berada di kota Bagan yang memiliki banyak sekali pagoda. Ada satu candi yang wajib Anda kunjungi yakni Candi Ananda. Karena candi ini disebut-sebut sebagai salah satu tempat yang paling indah dan sangat terawat. Saat Anda mengunjungi pagoda Ananda nanti akan menemukan stupa yang berlapis emas. Selain itu ada juga patung berlapis cat emas Sin Arahan, biarawan dari kerajaan Taton dan berhasil mengubah agama Raja Anaurahta dan Raja Kianzita yang telah membangun pagoda ini. 3. Mandalay Hill. Ketika Anda berkunjung ke daerah Mandalay, maka wajib bagi Anda untuk mampir ke Mandalay Hill yang mempunyai pagoda Sutaung Piai. Tempat ini berada di atas gunung sehingga pemandangan yang disuguhkan sangat indah. Keindahan tempat ini akan semakin keluar saat Anda menyaksikan matahari tenggelam atau menanti matahari terbit. Nah, untuk Anda yang berkunjung ke Mandalay Hill sebaiknya gunakan sandal saja dan jangan sampai lupa membawa tisu basah. Karena semua pengunjung akan diminta melepaskan alas kaki saat menapaki daerah suci. Dan satu lagi, karena cuaca yang panas, jangan sampai lupa membawa payung dan menggunakan tabir surya. 4. Pagoda Swedagon. Salah satu pagoda yang selalu wajib dikunjungi saat datang ke Myanmar adalah Pagoda Swedon. Bangunan pagoda ini memang lebih megah jika dibandingkan dengan pagoda lain yang ada di Myanmar. Selain itu, Pagoda Swedagon juga mempunyai nilai sejarah dan nilai-nilai religius karena tempat ini pernah menjadi simbol politik ketika Myanmar merdeka. Saat berkunjung ke sini, hal pertama yang harus dilakukan ialah mengelilingi stupa dengan cara searah dengan jarum jam karena stupa yang ada di sini sangat ikonik. 5. Ngapali. Salah satu tempat wisata eksotis yang ada di Myanmar ialah Ngapali. Tempat wisata ini memiliki pemandangan yang indah, pasir putih, laut yang biru, dan ada banyak hotel-hotel mewah berdiri di sana.
Jika Anda ingin liburan jauh dari kehidupan kota yang ramai, maka Ngapali adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Anda bisa menghabiskan waktu bersantai saat berada di sana. Sebagai tambahan informasi, waktu yang tepat untuk berkunjung ke tempat ini adalah dari bulan November sampai dengan Maret. 6. Taung Kalat, situs yang begitu menakjubkan dan wajib dikunjungi saat Anda berada di Myanmar. Untuk sampai ke biara yang ada puncak, maka Anda harus melewati 770 anak tangga. Banyak sekali bukan? Akan tetapi lelah Anda tidak akan terasa karena di sepanjang perjalanan pemandangan yang begitu indah terhampar di sekeliling. Anda juga akan melihat banyak sekali monyet ketika mendaki. Saat sampai di puncaknya, Anda akan menikmati keindahan pemandangan yang sangat menakjubkan, serta Anda juga bisa melihat kota Bagan dari atas ketinggian. Indah sekali. 7. Pagoda Mingun Pantodawi. Selain di kota Bagan, daerah Mingun juga sangat terkenal dengan kuil yang indah. Ketika Anda berkunjung ke tempat ini, maka hal yang paling sering dilakukan oleh turis ialah berfoto di depan pagoda ini. Tahukah Anda? Awalnya bangunan ini rencananya akan dijadikan sebagai pagoda terbesar di dunia karena menurut cerita raja pada masa tersebut memperoleh peninggalan berupa gigi Buddha dan memutuskan akan menyimpannya di kuil terbesar. Akan tetapi karena ada ramalan yang mengatakan bahwa kerajaan akan berakhir setelah kuil selesai dibangun.